Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani dengan PM 2578 di kelas seri 2B. Jadi saya di sini akan menjelaskan ya tentang OSI layer. Oke, yang pertama apa itu OSI layer? Jadi OSI itu adalah Open System Interconnection. Jadi adalah model referensi konseptual yang dikembangkan oleh ISO pada tahun 1984 untuk menstandarkan bagaimana berbagai sistem komputer dapat saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Model ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan layer yang berbeda, masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab spesifik, mulai dari transmisi, sinyal fisik, hingga interaksi dengan aplikasi pengguna. Dengan memisahkan fungsi ke dalam layer-layer independen, pengembangan dapat merancang dan memperbaiki satu layer tanpa memengaruhi layer lainnya, serta memudahkan troubleshooting masalah jaringan secara sistematis. Manfaat utama, standarisasi, interoperabilitas antar vendor, dan memudahkan pemecahan masalah jaringan secara bertahap. Ini contoh dari 7 layer OSI layer ya. Oke, misalnya 7 lapisan modul OSI. Yang pertama ada application, interface aplikasi dan penggunaan jaringan. Yang kedua ada presentation, translasi, enkripsi dan kompresi data. Yang ketiga ada session, mengolah sesi dan dialog antar perangkat. Yang keempat ada transfer data end-to-end yang andal TCP atau UDP. Yang ketiga ada network, routing dan pengelamatan logis. Yang kedua ada data link, framing dan pengelamatan fisik. Dan yang pertama ada fisikal, transmisi bit mentah lewat media fisik. Untuk cara mudahnya, cara menghafal AL application, people presentation, sim session, to transport, need network, data link, dan processing fisikal. Kita mulai dari layer 7 ya, application. Fungsi utama dari application layer adalah lapisan paling atas yang menjadi jembatan langsung antar pengguna dan jaringan. Disinilah aplikasi seperti browser, email, klien, dan aplikasi chat berkomunikasi dengan layanan jaringan. Layer ini tidak menjalankan aplikasi itu sendiri, melainkan menyediakan layanan yang dibutuhkan aplikasi untuk mengakses jaringan, seperti membuka koneksi, mengidentifikasi partner komunikasi, dan memastikan sumber daya yang dibutuhkan yang tersedia. Selanjutnya ada presentation, layer 6. Presentation layer bertugas menerjemahkan data agar dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Terlepas dari perbedaan format antar sistem, layer ini menangani translasi karakter, misalnya ASCII dan EBCDIC, enkripsi dan deskripsi data demi keamanan, serta kompresi data agar transmisi lebih efisien. Karena fungsinya, layer ini sering disebut sebagai penerjemah jaringan. Yang selanjutnya ada layer 5, session. Untuk fungsi utama itu session layer mengelola dan mengendalikan dialog sesi antar dua perangkat yang berkomunikasi. Layer ini bertanggung jawab membuka, menjaga, dan menutup sesi komunikasi, termasuk mengatur apakah komunikasi berjalan half duplex atau full duplex. Layer ini juga menyediakan mekanisme checkpoint atau sinkronisasi, sehingga jika koneksi terputus, komunikasi dapat dilanjutkan dari titik terakhir tanpa mengulang dari awal. Selanjutnya ada layer 4, transport. Untuk fungsi utama tuh transport layer tuh menyediakan transfer data end-to-end antara host, sumber, dan tujuan secara andal. Layer ini memecah data menjadi segmen-segmen, menambahkan nomor port untuk identifikasi aplikasi, serta menerapkan flow control dan error control. Protokol TCP menjamin data sampai secara utuh dan berurutan melalui proses three-way handshake dan acknowledgement, sedangkan UDP mengutamakan kecepatan tanpa jaminan pengiriman. Yang ketiga ada network. Fungsi utama network layer bertanggung jawab menentukan jalur terbaik atau routing agar paket data dapat sampai dari jaringan asal ke jaringan tujuan yang berbeda. Layer ini menggunakan pengalamatan logis berupa alamat IP untuk mengidentifikasi setiap perangkat di jaringan. Router beroperasi di layer ini membaca alamat IP dan memutuskan jalur terbaik melalui algoritma routing. Selanjutnya ada layer 2, data link. Jadi data link itu mengatur transfer data node to node yang bebas kesalahan melalui media fisik. Layer ini dibagi menjadi 2 sublayer,
LLC Logical Link Control yang mengelola komunikasi dengan layer atas, dan MAC Media Access Control yang mengatur alamat fisik, MAC address, serta akses ke media transmisi. Data link juga melakukan framing, deteksi error dengan CRC, dan flow control lokal. Selanjutnya ada layer 1 atau physical atau layer yang terakhir. Physical adalah fondasi paling dasar dari model OSI, bertugas mentransmisikan aliran bit mentah 0 dan 1 melalui media fisik seperti kabel, tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Layar ini mendefinisikan spesifikasi mekanis, elektris, dan prosedural, termasuk bentuk konektor, tegangan sinyal, kecepatan transmisi, dan topologi jaringan fisik. Oke, ini adalah proses enkapsulasi data. Bagaimana data dibungkus lapis demi lapis saat dikirim melalui jaringan. Data, application, presentation, dan session. Pesan asli dari aplikasi pengguna. Isi email atau halaman web. Yang kedua ada segmen atau transport. Ditambahkan header berisi nomor, port, sumber, dan tujuan. Misalnya ada paket atau network. Ditambahkan header berisi alamat, IP, sumber, dan tujuan. Misalnya ada frame atau data link. Ditambahkan header MAC, address, dan trailer pengecekan error atau CRC. Yang terakhir ada bits atau physical. Diubah menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Jadi untuk pengertian enkapsulasi adalah proses menambahkan header dan kadang trailer di setiap layer saat data bergerak turun dari aplikasi menuju physical layer dari sisi pengirim. Selanjutnya ada dekapsulasi, adalah proses kebalikannya. Setiap header dilepas satu persatu, data naik dari physical menuju application layer di sisi penerima, hingga pesan asli diperoleh kembali. Oke, untuk ringkasan 7 lapisan OSI, ini ada yang 7 ada application layer, interface aplikasi ke jaringan, contoh protokolnya HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Terus presentation, translasi, enkripsi, dan kompresi, contoh protokolnya SSL, TLS, JPG, MPG, MPEG. Dan session, mengolah sesi komunikasi, NetBIOS, RPC, SIP. Selanjutnya ada transport, dia segmen PDU-nya, transfer data, andal end-to-end, TCP dan UDP, network, routing dan pengelamatan, contohnya IP, ACIMP, OSPF, dan BGF, dan data link, dia frame ya. Untuk fungsi singkatnya, framing dan alamat MAC. Contoh protokolnya Ethernet, PPP, dan ARP, dan physical, bits, transmisi bit lewat media fisik, Ethernet, fisik, Wi-Fi, dan fiber. Oke, terima kasih. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.